dua rukun iman yang sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an adalah al-imanu billah wal iman bil yaumil akhir. Keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Bagaimana mungkin ada seorang yang mengaku dirinya muslim sebagai orang Islam tapi kemudian tidak percaya akan datangnya hari kiamat, padahal ini merupakan salah satu pokok dari keimanan yang sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, itu kan kata Rasulullah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Fala yu'dhi jarahu, janganlah dia menyakiti tetangganya. Itu yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia, kesehatan dan kesempatan. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk melangkahkan kaki ke masjid, melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah itu kita lanjutkan dengan kajian ayat-ayat Al-Quran, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menawarkan kepada para sahabat dari ashabus suffah. Apa tawaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian pergi ke sebuah pasar yang setelah itu mereka mendapatkan 2 ekor unta? Maka sahabat menyatakan, tentu ya Rasul, kami semua mau. Siapa yang tidak mau untuk mendapatkan 2 ekor unta? Maka kemudian Rasulullah SAW menyatakan, kalau begitu kenapa kalian tidak pergi ke masjid? Setelah itu kalian membaca 2 ayat Al-Quran atau mempelajari ayat Al-Quran. Jadi isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari setiap ayat Al-Qur'an yang kita baca ataupun yang kita kaji ada pahala 1 ekor unta. Yang kalau misalnya kita mengkaji 11 ayat, maka sungguhnya kita membawa pulang 11 ekor unta. Kalau dibawakan 11 ekor unta, kira-kira kita mau pakai apa itu? Bawa truk mungkin. Itu kalau 11 ayat. Kalau kita misalnya sampai membaca sampai 50 ayat, maka 50 ekor unta. Cuma memang karena janji pahala yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak nyata, sesuatu yang gaib, maka hanya mereka yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang punya kekuatan iman, yang akan mempercayainya.
Di alam semesta ini kita mendapatkan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu amat nyata. Langit yang kita lihat dalam keseharian, bumi yang terhampar, pergerakan antara siang dan malam, itu sesungguhnya diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau menggunakan hatinya, liulil albab. Akan tetapi banyak dari manusia yang tidak menggunakan hatinya. Mereka tidak mempercayai tanda-tanda kekuasaan yang begitu nyata, tidak percaya akan datangnya hari kiamat. Di surat yang akan kita kaji diawali dengan persoalan hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Singkat di ayat pertama, al-haqqah. Al-haqqah itu adalah sesuatu yang pasti terjadi, sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti terjadi. Apa yang dimaksudkan dengan sesuatu yang pasti terjadi? Yang dimaksudkan dengan al-haqqah di sini adalah yaumul qiyamah. Jadi hari kiamat. Al-haqqah, sesuatu yang pasti terjadi. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengulangi lagi, mal-haqqah. Apa yang pasti terjadi itu? Apa hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-haqqah. Tahukah kalian apa hari kiamat itu? Ini merupakan satu susunan di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan tentang sesuatu yang memang sangat-sangat dahsyat tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat itu terjadi? Allah a'lam. Tapi kalau kemudian kita mengingat apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau katakan, bu'istu ana wasa'a kahataini. Saya ini diutus jaraknya dengan hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kahataini, seperti halnya dua ini, antara telunjuk dengan jari tengah yang isyaratnya dekat sekali. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan 1444 tahun yang lalu. Rasulullah menyatakan hal yang seperti itu. Bu'istu ana was-sa'ah kahataini. Saya diutus dengan hari kiamat itu seperti halnya dua hal ini, antara telunjuk dengan jari tengah, dekat sekali. Akan tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu melihatnya jauh. Innahum yarawnahu ba'ida, yang kita pelajari kemarin. Mereka itu melihat bahwasanya hari kiamat itu jauh, bahkan mungkin tidak akan terjadi. Kiamat itu masih jauh. Wa narahu qariba. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kami melihat itu dekat, pasti terjadi. Seperti yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, al-haqqah, sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti terjadi. Orang yang beriman itu meyakini akan datangnya hari kiamat. Tapi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu melihatnya sangat jauh, sehingga dengan demikian mereka santai-santai saja dalam kehidupannya, cenderung untuk berfoya-foya, melampiaskan hawa nafsunya, karena mereka meyakini bahwa hidup ini hanya di dunia ini. Kapan hari kiamat? Allah a'lam. Tapi di dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa hari kiamat terjadinya pada hari Jumat. Cuma Jumatnya kapan? Allah a'lam.
Tapi kalau kita melihat tanda-tanda dari hari kiamat itu semakin lama semakin tampak banyak. Hanya saja kalau kita lihat bahwasanya dalam satu hadis Rasulullah mengisyaratkan bahwa hari kiamat itu tidak akan tiba kecuali asma Allah itu sudah tidak diperdengarkan lagi. Maka ketika masih ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menghambakan diri kepada Allah, masih menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, ya walaupun tanda-tandanya sudah mulai dekat, Allah alam. Tidak ada yang tahu. Ya paling tidak kiamat kecilnya itu yang juga kita tidak tahu. Kiamat sughra itu kan kiamat kubra. Kiamat sughra itu adalah kematian yang menghapuskan semua kenikmatan yang dialami oleh manusia di dunia ini. Al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Ini mengisyaratkan tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hari kiamat itu, Allah kemudian menjelaskan terlebih dahulu tentang umat-umat terdahulu dan kesudahannya ketika mereka tidak mempercayai akan datangnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah." Kaum Samud dan kaum 'Ad itu sudah mendustakan al-qari'ah, hari kiamat. Maka bagaimana balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dua kaum ini? Fa amma samudu fa uhliku bit-taghiyah wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Yang pertama adalah kaum Samud. Kaum Samud ini kaumnya Nabi siapa ya? Kaumnya Nabi Shalih, yang di dalam sejarah, di dalam Al-Quran itu digambarkan bahwasanya mereka itu jabus sokhra bilwad, adalah kaum yang sangat gagah perkasa. Mereka keahliannya itu bahkan membuat rumah-rumah di pegunungan, di batu-batu. Jadi batu-batu mereka jabus sokhra bilwad. Bagaimana mereka itu melubangi, membuat rumah dari batu-batu yang ada itu. Artinya kalau kita sekarang ada teknologi untuk melubangi batu, maka sesungguhnya kaum Samud itu sudah melakukannya dulu itu sudah. Nah, karena mereka itu pandai menciptakan dari batu, jadi mereka itu pandai juga membuat ukir-ukirannya dari batu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika mengirim utusan yaitu Nabi Shalih, diberikan mukjizat. Mukjizatnya sesuai dengan kemampuan dari mereka. Kalau mereka itu mampu mengukir dari batu itu hewan-hewan seperti halnya gajah ataupun yang lainnya, persis seperti halnya aslinya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan mukjizat kepada mereka. Apa mukjizatnya? Mukjizatnya dari batu itu terbelah dan keluarlah unta. Untanya Nabi Shalih. Mereka saksikan sendiri bagaimana dari batu yang besar itu keluar unta. Jadi kalau ada hewan, binatang yang lahir bukan dari binatang, itu adalah binatang unta yang merupakan mukjizat dari Nabi Shalih. Lahirnya dari batu. Jadi lahir dari batu, dan itu dilihat sendiri oleh kaum Samud. Bahkan mereka itu juga merasakan susunya. Artinya bukan ilusi. Kalau sihir mungkin saja kita melihat itu seakan-akan keluar. Kalau tukang sulap itu kan set bim salabim, keluar burung gitu.
Itu kan merupakan keterampilan tangan karena burungnya sungguhnya sudah disediakan itu. Keluar kelinci, karena kelincinya sebetulnya sudah ada itu. Tapi suruh keluarkan dari batu, tidak mungkin bisa itu. Jadi mereka melihat sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada mereka satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka itu mampu memahat dari batu seperti halnya binatang-binatang sungguhan, karena bagusnya mereka di dalam memahat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan mukjizat bahwa yang didatangkan itu bukan batu, akan tapi keluar makhluk yang memang benar-benar unta. Kalau mereka unta-untaan itu kan, buat dari batu, mirip unta, tapi tidak bisa ada nyawanya, tidak bisa ada susunya, karena memang tetap dari batu. Tapi ini adalah unta, walaupun keluar dari batu, unta asli. Dan itu adalah satu tanda mukjizat, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan melalui Nabi Shalih. Tapi mereka walaupun melihat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu nyata, melihat dengan mata kepala sendiri mukjizat dari Nabi Shalih, mereka tetap mendustakan hari kiamat, tidak percaya kepada Nabi Shalih. Mereka ingin membunuh Nabi Shalih, dan yang dibunuh pertama itu adalah untanya, disembelih oleh mereka padahal sudah diperingatkan oleh Nabi Shalih. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, fa amma samudu fa uhliku bit-taghiyah. Adapun Samud, kaumnya Nabi Shalih, itu uhliku bit-taghiyah, mereka dibinasakan dengan at-taghiyah. At-taghiyah itu ada yang menyatakan kejadian yang luar biasa, ada yang menyatakan bahwa itu adalah suara yang luar biasa keras, yang dengan suara itu mereka langsung meninggal dunia. Jadi suara yang sangat keras. Artinya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghancurkan satu kaum, itu bisa dengan berbagai macam makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk teriakan yang sangat keras itu. Allah alam bagaimana teriakan yang sangat keras itu membuat mereka itu langsung meninggal dunia. Mungkin terkejut itu, langsung jantungnya berhenti, kena serangan jantung semua. Sebab kalau di sini kan kalau terkejut itu karena itu dikejutkan sesuatu yang keras, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kaum Samud ini dikatakan oleh para ulama bahwa letaknya itu di sebelah barat kota Madinah, yang sekarang itu disebut dengan Madain Nabi Shalih. Ini kaum Samud. Sedangkan Wa'ad, kaumnya Nabi Hud, wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah, kaum Nabi Hud itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Fajr itu, mereka adalah iramadatil 'imad, negeri 1000 tiang. Mereka juga sama seperti halnya kaumnya Nabi Shalih, orang-orang yang pandai. Rumah-rumah mereka itu pancangkan tiang-tiang yang sangat tinggi, bahkan dikatakan bahwasanya mereka itu juga tinggi besar. Akan tetapi mereka juga sama mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak percaya kepada Nabi Hud. Mereka tidak mempercayai adanya hari kiamat. Maka mereka pun kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum Nabi Hud ini, kaum 'Ad?
wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Bagi mereka itu, mereka dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Jadi sangat dingin, baridah birihin sarsarin 'atiyah. Jadi sangat dingin, angin topan yang sangat dingin. Mungkin kalau di sini ya sebentar orang bisa lari. Ada angin ribut, ada yang puting beliung, lari itu. Kalau puting beliung tidak membawa hawa dingin, ini sudah angin topan dingin sekali itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin khusuma, bahwa angin topan yang sangat dingin ini sab'a layalin wa thamaniyata ayyam, itu 7 malam dan 8 hari terus menerus itu. Kusr 7 malam 8 hari. Di sebuah kitab tafsir saya baca bahwasanya adab itu, angin yang sangat dingin itu mulai dari subuh hari Rabu. Jadi subuh hari Rabu dan berakhir pada maghrib Rabu depannya. Jadi istilahnya kalau tadi itu mulai subuh, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Jadi 8 hari 7 malam. Jadi mulai subuh hari Rabu dan berakhir maghrib hari Rabu pekan berikutnya. Sehingga kemudian diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan mereka, fatarul qauma fiha sur'a ka'annahum ma'jazu nakhlin khawiyah. Orang-orang yang kita lihat di dalam Al-Quran gambarannya itu adalah orang yang gagah perkasa itu. Mereka gagah-gagah itu. Karena negeri 1000 tiang, kuat-kuat, tinggi besar. Akan tapi ketika azab Allah Subhanahu wa taala itu datang, tidak ada yang mampu untuk menghalanginya. Walaupun tinggi besar, gagah perkasa, terkena angin seperti itu, dingin sekali, 7 malam 8 hari, mereka kemudian tumbang, jatuh, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti halnya pohon kurma yang kemudian jatuh kosong. Jadi pohon kurma yang berakar kuat, akan tapi ketika terkena kemudian tercabut, jatuh. Itu gambaran tentang mereka yang tinggi besar, gagah perkasa, terkena angin itu akhirnya seperti halnya tadi, bergelimpangan, Masya Allah, kena angin topannya. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala mau mengadab satu kaum ketika ada bala, maka tidak ada yang mampu menghadang. Tidak ada teknologi yang bisa menghadangnya. Manusia mungkin hanya bisa mendeteksi seperti halnya yang pernah terjadi di Aceh itu. Memang memprediksi bahwa akan terjadi seperti itu, akan tapi ternyata bayangannya bagaimana yang terjadi, tidak ada yang mampu untuk menghalanginya. Dan itulah yang terjadi kepada kaum Samud dan juga kaum Ad. Mereka mendustakan hari kiamat. Makanya sesungguhnya kalau ada orang yang mengaku sebagai orang Islam kemudian dia meragukan datangnya hari kiamat, ada yang menyatakan bahwa itu adalah ilusi, kalian belum pernah ke sana, surga neraka kok percaya itu. Padahal ini salah satu rukun iman, bahkan
dua rukun iman yang sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an adalah al-imanu billah wal iman bil yaumil akhir. Keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Bagaimana mungkin ada seorang yang mengaku dirinya muslim sebagai orang Islam tapi kemudian tidak percaya akan datangnya hari kiamat, padahal ini merupakan salah satu pokok dari keimanan yang sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, itu kan kata Rasulullah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Fala yu'dhi jarahu, janganlah dia menyakiti tetangganya. Itu yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahal tara lahum min baqiyah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu masih melihat dari mereka itu yang tersisa? Tidak ada. Semuanya terkena azab, semuanya meninggal dunia, habis. Seperti halnya pohon kurma yang bertumbangan, kosong. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum yang lainnya yang sama juga mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan hari kiamat, mendustakan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa jaa fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah, dan datanglah Fir'aun wa man qablahu, dan orang sebelumnya, wal mu'tafikat bil khati'ah. Mu'tafikat adalah kaum yang negerinya itu dibalik, yaitu kaum Nabi Lut. Wa ja'a Fir'aun, datanglah Fir'aun. Fir'aun kemudian yang disebutkan di dalam ayat ini juga adalah kaum Nabi Lut, dan setelahnya juga disebutkan tentang kaumnya Nabi Nuh, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhdatar rabiyah. Mereka itu semua sama, mereka mengingkari rasul mereka. Mereka tidak mau beriman kepada Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya diutus dalam rangka memberikan peringatan kepada mereka. Maka mereka pun kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun, kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu tentaranya Masya Allah banyak sekali. Fir'aun adalah seorang yang sesungguhnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan fisik. Bahkan dikatakan bahwa dia tidak pernah sakit, bahkan tidak pernah keluar keringat. Makanya dia merasa bahwa dirinya adalah makhluk yang istimewa. Kenapa? Karena fisiknya prima, tidak pernah keringatan, tidak pernah sakit. Setelah itu dia merasa bahwasanya dirinya adalah Tuhan. Ingkar ketika diberikan peringatan oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya di laut. Di laut, satu kematian yang tidak disangka, karena sesungguhnya secara kasat mata pada saat itu Fir'aun dan pasukannya itu menyangka bahwa dirinya akan bisa membunuh Nabi Musa dan Bani Israel, karena pada waktu itu terkepung gitu kan. Di depan itu ada laut, di belakang pasukan Fir'aun. Mau lari kemana itu? Tapi Nabi Musa kemudian mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, idrib
bi'asaqal bahr, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Kemudian dipukul famfalaqo, kemudian terbelahlah laut itu. Setiap bagian itu kemudian seperti halnya gunung tadi, lewatlah. Melihat bahwa ada jalan juga, dikejar oleh Fir'aun. Tapi kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pukul lagi, dipukul lagi. Kemudian kembali lagi lautnya itu. Yang tadi terpisah menyatu kembali, sementara Fir'aun dan pasukannya sudah ada di tengah laut, tenggelam. Nah, saat seperti itu kemudian dia berkata, amantu bima amana bihi Banu Israil. Kalau seperti ini saya beriman ini. Saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Tapi sudah terlambat. Karena dari kemarin-kemarin sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mempergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kemudian kita lihat di dalam Al-Quran, peninggalan dari Fir'aun dan pasukannya itu banyak. Dalam Al-Quran surat Dukhan itu, kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalika wa awrathnaha qauman akharin. Jadi peninggalannya itu banyak. Ada kebun-kebun, mata air, bahkan kemudian zuro, tanaman-tanaman itu, berbagai kenikmatan hidup di dunia. Tapi berbagai kesenangan itu akhirnya tidak bisa mereka nikmati lagi, karena mereka kemudian mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, diwarisi oleh kaum yang lain. Makanya itu juga satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan suka kemudian menumpuk dunia ini. Karena dunia kalau tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya, tidak disedekahkan, tidak dimakan tadi, tidak digunakan, bahwa dahib itu akan pergi, autarikuhu linnas, akan ditinggalkan untuk orang lain, orang lain yang menikmati. Sementara yang diminta pertanggungjawaban adalah orang yang mengumpulkannya tadi. Fir'aun, kemudian kaumnya Nabi Lut. Kaum Nabi Lut ini, kalau di dalam ayat ini mereka kan bil khati'ah, mereka melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Apa kesalahan yang sangat besar yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut? Di samping mereka memang tidak mempercayai datangnya hari kiamat, mereka melakukan satu perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya, yaitu yang kita sebut sekarang dengan liwat, hubungan dengan sesama jenis. Nabi Lut itu sudah memberikan peringatan kepada mereka, atatunal fahishah ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Kalian ini gimana sih? Kalian melakukan satu perbuatan keji yang itu belum pernah dilakukan oleh kaum sebelum kalian. Jadi kalau dilihat dari apa yang dikatakan oleh Nabi Lut, kaum sebelum Nabi Lut itu semuanya normal itu. Normal dalam artian sesuai dengan fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpasangan tadi, laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan, bukan yang sesama jenis. Tapi sejak adanya kaum Lut ini, mereka melakukan penyimpangan. Ini adalah orang yang sakit. Kenapa sakit? Karena memang tidak sesuai dengan fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitrah manusia itu zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dijadikan indah dalam pandangan manusia hubbus syahawat, kecintaan terhadap wanita. Pasangan memang. Seorang laki-laki itu menyukai wanita itu adalah normal.
Wanita menyukai laki-laki normal. Yang tidak normal adalah ketika laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Dan inilah yang terjadi kepada kaum Nabi Lut. Dan Masya Allah sekarang ini sudah mulai marak juga ini kan, pengikutnya kaum Nabi Lut ini. Bahkan kemarin itu kan ada hari LGBT internasional itu. Yang di Indonesia yang merayakannya adalah kedubes Inggris itu kan, yang kemudian diprotes. Jadi mengibarkan bendera solidaritas LGBT kepada orang-orang yang suka dengan sesama jenis, padahal mereka adalah orang yang sakit yang harus disembuhkan supaya kembali normal. Jangan dibiarkan, sebab kalau orang-orang seperti itu semua akan ada keturunan. Gimana mau ada keturunan itu? Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dari mana akan dapat keturunan itu? Karena keturunan itu sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya berpasangan itu. Dan sudah diberikan peringatan oleh Nabi Lut. Jadi Nabi Lut sudah memberikan peringatan, akan tapi mereka ternyata Masya Allah tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Lut. Bahkan ketika datang malaikat dalam bentuk rupa laki-laki yang tampan-tampan, mereka segera datang. Wah, ada laki-laki tampan itu. Syahwat mereka langsung naik itu. Rumah Nabi Yunus, Nabi Lut itu kemudian ya disatroni di luar mereka. Ayo keluarkan tamu-tamu kamu itu. Kami dengar itu informannya ada di dalam itu. Informannya adalah bukan informan, inforwoman. Istrinya Nabi Lut yang memberikan kabar, di rumah saya ada orang-orang tampan, datang semua. Tapi mereka adalah malaikat yang kemudian menyelamatkan Nabi Lut bersama orang-orang yang beriman bersamanya. Bagaimana kemudian mereka diadab? Mereka kemudian diadab dengan dibalikkan. Jadi negeri mereka dibalik, yang tanahnya itu atas jadi bawah, bawah jadi atas. Ya Allah alam, mungkin gambarannya sedikit agak mirip, tapi hanya sedikit itu. Seperti yang pernah terjadi di Palu itu kan. Jadi yang di Palu itu kan memang bumi menjadi pendek itu. Ada yang kemudian masuk ke dalam, yang tadinya jaraknya jauh itu setelah selesai itu alun-alun misalnya dengan Masjid Nur Muhammad biasanya jaraknya ini langsung di depan matanya ya. Bagaimana itu semua terjadi? Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadhahum akhdatar rabiyah. Diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang umat Nabi Nuh, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhun wa'iyah. Mereka kemudian dihancurkan dengan banjir bandang. Ketika air banjir itu sudah sampai ke gunung, itu sudah tinggi, kata Allah Subhanahu wa taala, hamalnakum fil jariyah, kami bawah kamu di dalam kapal. Kenapa di sini dikatakan hamalnakum? Dimaknai oleh para mufassir dengan nenek moyang. Kami bawah nenek moyang kalian itu. Karena kata para mufassir, kalau banjir yang ada pada masa sekarang itu hanya mungkin satu wilayah, satu kabupaten mungkin saja. Kalau di Aceh itu kan sebagian dari Aceh saja. Tapi pada masa Nabi Nuh itu semuanya, sehingga tidak ada yang tersisa, tidak ada yang bisa menyelamatkan diri. Yang tersisa itu hanyalah umat dari Nabi Nuh. Bahkan dikatakan setelah mereka selamat,
bahwa yang punya keturunan itu hanya Nabi Nuh. Yang lainnya pengikut Nabi Nuh itu tidak ada yang punya keturunan, sehingga kata para ulama bahwasanya Nabi Nuh itu adalah al-abu ats-tsani lil bashar, merupakan ayah kedua dari seluruh umat manusia, karena seluruh umat manusia itu merupakan keturunan dari Nabi Nuh. Yang lainnya itu sudah tidak ada. Maka kemudian di sini katakan hamalnakum fil jariyah, kami bawa nenek moyang kalian dalam bahtera itu. Untuk apa kata Allah Subhanahu wa taala? Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iha udhun wa'iyah, supaya menjadi peringatan bagi kalian, supaya telinga-telinga yang sadar, yang waspada itu akan mendengarkannya dan memasukkannya ke dalam hati. Udhun wa'iyah, telinga yang waspada kata Allah Subhanahu wa taala, telinga yang sadar. Sebab ada banyak juga telinga-telinga yang mendengar peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi peringatan itu berlalu begitu saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak kemudian masuk ke dalam hati, tidak membekas. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam bagian mereka yang mempunyai udhunu wa'iyah, telinga yang waspada, telinga yang terjaga, telinga yang sadar, yang ketika mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan itu masuk ke dalam hati kita, peringatan itu kemudian berguna. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.